langsung dikawal sama pengadilan. Begitu guys. Begitu. Salah ya. Maaf guys. Jadi begitu guys. Iya. Jadi sifatnya prinsipal. Nanti ada saatnya kita dipanggil pasti itu. Kardi. Lovira. Siap Ipan. Siap. Mbak pengen baca ini. Permisi ya Gio, maaf sebelumnya, itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please jangan ikut kasih keputusan kalau tentang anak ya, katanya. Dan baca kita banyak. Nih gara-gara si CEO ikut-ikut campur ngurusin anak, pacaran aja gitu. Karena mereka juga punya standar gitu untuk tentang masalah anak gitu, ngurusin anak itu punya standar gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ikut campur kalau ngurusin anak gitu. Dan akhirnya takutnya nanti kan si Ruben juga takut dong ya kan, kasih sayang anaknya berpindah sama kamu gitu CEO ya. Jadi buat CEO udahlah, gak usah ngadi-ngadi gitu ya. Ya biasa-biasa aja, kalau pacaran aja gitu. Dan kalian sendiri kan belum nikah ya kan. Nah jadi ya udah gitu. Sementara ya udah kita cukup sampai pacaran aja, nggak usah ikut-ikutan sok-sok kayak kita sebagai ayah kandungnya gitu, sok-sok sebagai ayah benerannya gitu. Dan akhirnya si ayahnya marah kan, lalu si tuh coba kalian baca ini. Permisi ya Gio, maaf sebelumnya, itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please jangan ikut kasih keputusan kalau tentang anak ya, katanya. Dan baca kita banyak. Ini gara-gara si CEO ikut-ikut campur ngurusin anak, pacaran aja gitu. Karena mereka juga punya standar gitu untuk tentang masalah anak gitu, ngurusin anak itu punya standar gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ikut campur kalau ngurusin anak gitu. Dan akhirnya takutnya nanti kan si Ruben juga takut dong ya kan, kasih sayang anaknya udah nggak bertenaga, menjadi lebih fresh, dan dia juga bisa punya lingkungan baru. Menurut Mamski lihat dari RO ya, lebih bermanfaat. Lingkungannya juga yang bisa membuat dia itu hidup lagi gitu loh. Nggak cuma kerja, stres, ketakutan, dikejar-kejar demit. Dikejar demit sana, dikejar demit sini. Keluar darah dari paha lah, keluar dari sini darah. Aduh ya Allah. Gak ada ketenangan dalam hidup saya kayak begitu. Nah, harusnya orang yang benar-benar sayang. Nah ini, kita nggak tahu ini. Sebenarnya ada apa di belakang gitu loh. Karena ya JO aneh sekali. Maaf ya, gak lazim ya deket-deket sama Ipar. Maaf, adik saya 3 perempuan semua. Notabene ipar saya laki kan, itu saya jaga jarak sama ipar-ipar saya dalam arti body contact. Salam gini boleh cium tangan gue, sok atuh. Tapi sampai suap-suapan sak piring, tak antem. Bijak dalam berbicara di sosial media. Dia tidak mau menghujat balik gitu. Tapi dia bahkan bilang kan ada kalimat yang itu kalau nggak ada provokator, empoknya mah anteng-anteng aja gitu. Itu kan kalimatnya Ruben ya. Empoknya itu maksudnya si Sarwenda. Jadi Ruben nggak nyalin Sarwenda loh dia di situ. Itu kebijaksanaannya seorang Ruben.
Dia tahu, berarti dia pasti tahu lah sekian tahun hidup sama Sarwenda karakter istrinya seperti apa gitu. Kalau nggak dikomporin, nggak ada yang men-trigger istrinya, ya istrinya nggak kayak gitu gitu loh. Jadi dia nggak nyalain Sarwenda di situ justru sebenarnya. Jadi ya itulah, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya juga perlu diwaspadai juga gitu. Ruben tuh kelihatan jauh lebih bijak dalam berbicara di sosial media. Dia tidak mau menghujat balik gitu. Tapi dia bahkan bilang kan ada kalimat yang itu kalau nggak ada provokator, empoknya mah anteng-anteng aja gitu. Itu kan kalimatnya Ruben. Mau ambil atau mau gugat lagi hak asuh anaknya. Pelajaran dari sini adalah buat para perempuan yang kalau lo cerai ya dengan mantan suami lo dan perceraian lo itu nggak ribet, nggak dipusingin, nggak pakai drama dia yang kayak gue nggak mau cerai, gue nggak mau ini bla bla bla, tapi kelakuannya juga nggak mau berubah ya, banyak playing victimnya gitu, terus manipulatif di persidangan, pasang muka seolah-olah dia jadi korban gitu ya, nggak ada perseteruan harta gunung gini segala macam, bahkan dia bilang ya udah cari baik-baik, misalkan anak silakan asuh, aku tetap kasih nafkah anak, udah lu bersyukur ya, jangan banyak tingkah. Kenapa? Kalau lo banyak tingkah, akhirnya anak yang seharusnya masih dalam jangkauan lo itu bisa diajukan gugatan lagi gitu ya. Akhirnya apa? Anak-anak lagi yang pusing, anak-anak lagi yang repot ya, konfliknya berkepanjangan, dan akhirnya juga apa? Lo bisa aja aksesnya untuk bertemu anak juga nggak sebebas seperti saat ini gitu. Jadi jangan banyak tingkah ya. Kalau misalkan punya mantan suami yang dia juga nggak banyak tingkah, kita juga jangan banyak tingkah. Udah santai aja, jangan mempersulit diri sendiri. Ruben Onsu katanya mau ambil. Kan gini, itu kan masalah orang. Gue ngerti lah itu public figure segala macam, tapi itu ada anak gitu mereka. Kalau fansnya tubrukan terus, kasihan anaknya nanti. Jadi biarkan orang tuanya menyelesaikan masalahnya. Tapi sampai mempertanyakan terkait adanya boykot Sarwenda di... Oh iya, gue kaget itu. Gue tanya di threads, gue kaget beneran ada itu boykot. Gue pikir cuma rumor. Sumpah gue kaget bisa. Terus gue nanya, sebenarnya gue mau cross check. Ini beneran ada nih petisi begini gitu loh. Beneran ada ternyata gitu, sampai sejauh itu. Tapi ngelihat kasus ini seperti apa sih? Kan Kokol banyak dimention sama netizen ya. Sebenarnya kasus ini sensitif ya jadinya. Gue aja bingung gitu mau memposisikan diri di mana gitu. Gue lagi pengen ngejelasin tentang pesugihan nyangkut ke sono. Terus ada yang bilang gue jadinya bela yang ini, bela yang itu. Sebenarnya dua-dua teman dan kenal. Gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya berharap dua-dua itu bisa selesai urusannya. Karena kan tidak ada orang tua yang sempurna. Ada orang. Kasihan ya Sarwenda, dia harus datang pada persidangan pertama. Biasanya persidangan pertama itu prinsipal itu tidak perlu hadir ya. Makanya Ruben kan nggak hadir karena biasanya sidang pertama itu hanya terkait administrasi ya enggak, jadi terkait legalitas kuasanya dan sebagainya, terus juga surat gugatan dan semacamnya itu gitu loh. Nanti setelah itu baru ditentukan waktu dan Ruben Onsu katanya mau ambil hakim mediatornya. Jadi kasihan Sarwenda ini gitu, harusnya kuasa hukumnya bisa mencegah, kasihan kan waktu dan ininya jadi tersita ya enggak, harusnya tidak perlu ikut dulu, nanti next sidang berikutnya nah baru ikut gitu. Oke, udah sidang perdana gugatan hak asuh anak antara Sarwenda dan Ruben ya. Cuma dengar-dengar katanya Rubennya nggak hadir, nggak tahu kenapa, mungkin lagi sibuk. Dan kalau dari Sarwendanya sih katanya dia mau damai ya dengan pihak Ruben, tapi katanya kalau dari pihak Rubennya tipis harapan untuk damainya gitu. Kalau gue jujur bukan di pihak siapa-siapa ya, gue pokoknya cuma pengen yang terbaik lah. Damai antara Ruben dan Sarwenda, mengingat anak-anaknya ya. Kalau memang kalian mengingat anak-anak ya jangan sampailah ada perselisihan gitu, karena pada intinya hal-hal yang tidak enak setelah adanya perceraian ini gitu pasti kan yang jadi korban anak-anak gitu. Jadi ya siapapun nanti yang akhirnya akan memenangkan hak asuh anak ya mudah-mudahan tidak ada. Ini adalah pertama kali buat saya, sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya
Jadi semoga segala sesuatu prosesnya berjalan dengan lancar. Saya juga selaku warga Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, saya datang. Udah betul nih dari awal sampai akhir. Tapi ada kata-kata saya berjuang untuk anak. Harusnya tadi yang bagian ini nggak usah. Nanti dibelah-belah lagi sama sebelah. Dibilangnya nanti. Terus yang itu nggak berjuang buat anak. Emang kamu aja yang berjuang buat anak? Katanya lagi nanti. Jadi kubelain pula kan. Tapi memang kayak gitu. Harusnya yang bagian itu nggak usah, ada betul kau ini.